Ilqa'us Bismillahirrahmanirrahim. salam 'alal muallim qabla darsi wa ba'dihi. Muallim, guru itu hendaknya mengucapkan salam kepada siswa sebelum melakukan pelajaran dan setelahnya. Ini kebiasaan sederhana yang kadang ditinggalkan. Dan di sini ada nanti dibahas tentang ikhtilaf apakah berdiri atau tidak. Sebelum dibahas ini, musonif itu mengkritik kebiasaan yang kadang salam itu diganti selamat siang, selamat pagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh salam terbaik, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Kemudian kadang guru tidak mengucapkan salam, justru murid yang berdiri menyambut guru mengucapkan salam. Nah, masalah berdirinya ini memang juga dibahas. Ada beberapa riwayat. Yang pertama ini riwayat dari Amir bin Sa'ad. Ketika pasca Bani Quraidah itu dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an, Rasulullah itu ketika datang Sa'ad, beliau katakan kepada sahabat yang lain, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menyambut sayyid kalian. Ini riwayatnya sahih. Jadi berdiri menyambut orang mulia itu boleh-boleh saja. Ini bahkan Rasulullah contohkan. Tetapi ada riwayat yang lain dari Abu Sufyan. Bahwasanya Rasulullah mengatakan man ahabba ayyastajima lahur rijal qiyaman wajabat lahun nar. Siapa yang dia itu senang untuk disambut, diagungkan orang lain dengan orang lain itu berdiri menyambutnya, maka dia itu ya, berhak mendapatkan api neraka. Jadi yang pertama itu Rasulullah menyuruh menyambut Sa'ad bin Mu'adz dengan berdiri. Hadis kedua ini Rasulullah mengancam orang yang senang disambut dengan berdiri. Kemudian riwayat yang lain dari Anas, lam yakun sahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa idza ra'awhu lam yaqumu lahu. Para sahabat itu ketika melihat Rasul, mereka itu tidak berdiri untuk menyambut Rasul. Jadi ada juga riwayat sahabat ketika Rasul datang nggak berdiri menyambut. Tapi Rasul itu menyuruh sahabat itu berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Kenapa begitu? Kata Anas, lima ya'lamu min karahati lidzalik. Karena sahabat itu tahu Rasulullah nggak senang disambut dengan berdiri begitu. Ini bentuk ketawaduan beliau. Nah, ini kata Abu Ja'far At-Tabari. Jadi masalah berdiri menyambut ini masalah ikhtilaf. Ikhtilaf. Adanya sahabat tidak berdiri ini bukan karena haram berdiri, haram untuk menyambut Rasul dengan berdiri, ya, tetapi mereka itu tahu Rasul itu tidak senang disambut begitu. Karena apa? Karena ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena haram. Nah, jadi para ahlul ilmi berbeda pendapat tentang apakah berdiri menyambut orang itu ya, itu hukumnya bagaimana. Nah, itu ada 4 pendapat. Pertama itu mahzur. Mahzur ini dilarang. Haram. Haram menyambut orang dengan berdiri. Dalam kasus apa? Dalam kasus orang yang disambut itu kalau memang ingin disambut dengan berdiri begitu dan dia takabur, sombong. Bisa membuat orang sombong. Kalau tahu begitu memang nggak boleh. Orang sombong disambut dengan berdiri dielu-elukan. Nggak boleh begitu. Kemudian yang kedua hukumnya makruh.
Ini makruh ini bagi siapa? Bagi orang yang dia tidak takabur, tetapi dikhawatirkan masuk sebab-sebab yang mengotori hati dia. Sehingga karena kekhawatiran itu, ya baiknya ditinggalkan. Yang ketiga, boleh berdiri menyambut orang. Ya. Yakni itu kalau itu sekedar untuk apa? Ya berbuat baik saja. Ala sabilil birri. Liman la yuridu dzalik. Terhadap orang yang memang dalam hatinya itu enggak haus untuk dieluk-elukan. Maka boleh-boleh saja disambut dengan berdiri sebagaimana Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian yang keempat itu mandub, sunnah. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi juga. Seperti misalnya orang datang dari safar, orang jauh, atau untuk apa orang yang selamat dari musibah disambut dengan berdiri. Orang-orang yang mulia yang tidak apa seperti mana Sa'ad bin Mu'adz tadi itu boleh lah. Sunnah mandub ya. Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, ya la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan tidak akan beriman dengan sebenarnya sampai kalian itu saling mencintai. Maukah ku beritahu kalian dengan apa-apa yang akan menyebarkan kecintaan itu di antara kalian? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dan kalau sudah ada kecintaan antara muallim dengan peserta didiknya, itu satu hal yang akan memudahkan untuk terjadinya proses pendidikan itu. Itu tanda dari diterimanya ilmu yang disampaikan oleh guru kepada siswanya.